Dua seruan dari master virtual datang dari tempat berbeda dengan emosi berbeda. Yang di depan adalah Su Anxing dari Su Shen, yang hampir dicabik-cabik oleh Xiaoyan. Dia terkejut, mungkin dia tidak menyangka kalau Void Lord benar-benar datang. Seruan lain datang dari Ye Beijing pada malam hari. Dengan wajah-wajah cantik itu, dan segera mendekat, mencoba melihat wajah Tuan Su dengan jelas. Sebelum Xiaoyan bisa membuka mulutnya, ada jarak dari lehernya, dan tulang belakang lehernya terjepit berkeping-keping. Bahkan jika kamu mengambil boneka jiwaku, Xiaoyan, master virtual di depannya, masih tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Meski jaraknya sangat dekat, tetap saja terlihat buram. Apakah wajahmu begitu tampan hingga tidak terlihat jelas? Saat master virtual masih mengajukan pertanyaan, sebuah suara lucu terdengar di sampingnya. Dia juga kaget. Berbalik, dia melihat Ye Beijing mengipasi matanya dan menatap Su Zhu dengan penuh rasa ingin tahu. Siapa kamu? Su Lord mengangkat tangannya dan melambai, dan kekuatan yang kuat bergegas menuju Ye Beijing. Rupanya dia dikejutkan oleh kemunculan diam-diam Ye Beijing, dan bahkan berusaha mendorongnya menjauh. Tanpa diduga, Ye Beijing mengangkat telapak tangannya yang ramping dan meraih lengan Su Zhu, menghalangi serangannya. Jangan marah, mari bersenang-senang. Di malam hari, mata indah Beijing melengkung ke bulan sabit. Dengan perawakan yang kecil, sulit dipercaya bahwa kata-kata tersebut datang dari wajah cantik ini. Saya pernah mendengar tentang Anda Ye Beijing, bukan? Su Zhu menoleh dan tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Fitur wajah masih buram dan tidak dapat terlihat jelas. Tampaknya reputasi kecantikan saya telah menyebar luas. Ye Beijing tampak malu ketika mendengar ini, meskipun dia tidak bisa melihat wajah Guru Su dengan jelas. Tapi terlihat jelas bahwa master virtual itu tertegun. Benar saja, wanita gila, seperti yang dirumorkan. Lalu maukah kamu bermain denganku? Murid Beijing sedikit berkedip, dia tidak terlihat seperti sedang bercanda. Lord Gunsu berteriak tajam, dan hantaman kuat pun hilang. Tujuan master virtual untuk mengusir Ye Beijing dan mencekik leher Xiaoyan juga sangat jelas. Dia ingin membunuh Xiaoyan sekarang. Namun, saat mencubit kuat-kuat dengan jarinya, kekuatan besar tiba-tiba datang dari belakang master virtual. Yang datang hanyalah hantu, tapi tetap ingin membunuhku. Pada malam hari, Ye Beijing menyerang Qi. Datang untuk menyerang. Xiaoyan sekarang seperti ikan di talenan. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan, tubuhnya lemah, dan seluruh kekuatannya telah ditekan. Serangan Ye Beijing hanya menyebabkan dia sedikit tersandung, tapi dia meremas tangan Xiaoyan. Tidak melepaskannya. Sebuah kekuatan dituangkan ke dalam tubuh Xiaoyan, dan segera membuatnya merasa gelisah, seolah-olah dia akan meledak tak terkendali. Meski pada level ini kebanyakan orang sudah tidak lagi memiliki rasa takut akan hidup dan mati, namun ketika mereka benar-benar harus menghadapinya. Perasaan panik ini masih membuat jantung saya berdebar kencang, dan seluruh kesadaran saya menjadi sangat jernih. Pada saat ini, semua kenangan di benak saya berkelebat dengan gila-gilaan, dan secara naluriah saya memikirkan cara apapun untuk menyelamatkan diri. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri kita sendiri sekarang adalah dengan menggunakan Zichen Void Spirit Tower. Xiaoyan mencoba menelepon Tuan Zhan. Tapi tidak ada jawaban. Zichen Void Spirit Tower sudah lama tidak muncul, dan kurangnya respon berarti dia tidak bisa muncul. Tuan Zhan, Anda tidak akan menyelamatkan saya. Old Zhan masih tidak merespon, dan Xiaoyan tidak tahu mengapa dia tidak bisa bergerak. Itu adalah kekuatan jiwa yang kuat yang membimbingnya untuk menghancurkan diri sendiri.
Bang bang bang. Anggota badan Xiao Yan adalah yang pertama meledak dan berubah menjadi kabut darah di antara tenggorokannya. Itu bahkan dipenuhi dengan darah yang melonjak. Xiao Yan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Xiao Yan, selamatkan aku. Pada saat ini, mata Xiao Yan dipenuhi dengan mata merah, dan vitalitasnya dengan cepat menghilang. Seluruh tubuhnya terus mengembang, seperti bola karet, dan berada di ambang kehancuran. Namun, pada saat ini, tidak jauh dari Xiao Yan, wajah ratu menjadi pucat, dan kain kasa putih di tubuhnya tampak seperti diwarnai merah darah. Wajahnya kuyu. Dia memandang Xiao Yan dan mengeluarkan suara lemah, "Ratu terluka parah. Dia dianiaya di Taiksu, dan sama sekali tidak memperlakukan ratu dengan baik, seperti yang dikatakan Su Qiantai." Kemarahan di hati Xiao Yan langsung tersulut, tapi apa yang bisa dia lakukan? Sentuh, pikiran mandek. Tubuh Xiao Yan meledak saat ini. Bintang api dan bintang guntur berubah menjadi gugusan cahaya dan terbang berkeliling, sepertinya kehilangan wadahnya. Akhirnya meninggal. "Ratu, aku bilang dia pasti akan mati di sini. Tampaknya perhitunganmu masih belum sebanding dengan perhitunganku." Sue Anxing menyaksikan tubuhnya meledak menjadi kabut berdarah. Di dalam Xiao Yan Susenhao, yang telah menghilang, dia tiba-tiba tertawa liar, seolah rencananya berhasil. "Xiao Yan, kamu tidak bisa mati." Air mata permaisuri Xiao Yan membasahi wajah cantiknya, suasana hatinya sedih. Sambil memegangi dadanya, dia dipenuhi dengan kesedihan. "Xiao Yan, apa yang harus kamu lakukan jika kamu meninggal dan pasanganmu menikah dengan 7 orang?" Sang ratu mengeluarkan raungan yang memilukan. Tuan virtual itu bergerak, mengangkat tangannya dan mencubit ratu lagi. Di mulut ratu, darah tiba-tiba muncrat. Dia tampak seperti terluka parah. Ye Beijing memandang ratu dengan tatapan aneh dan tampak bingung. Auranya jelas sangat kuat, jadi dia tidak terluka sama sekali. Di mulut Xiao Yan yang berlumuran darah, ratu masih bergumam. Dia mengangkat tangannya dengan susah payah dan meraih ke tempat di mana kabut darah diledakkan oleh Xiao Yan. "Nanfu, jika kamu ingin mati, aku akan mengirimu pergi." Suara Suzu yang dingin dan tegas keluar dari mulutnya yang kabur, dan dia segera mencubit kuat-kuat dengan kelima jarinya, seolah dia ingin membunuh ratu juga. "Biarkan Anda berdua pergi ke jalan Huang Kuan bersama," Ye Beijing sambil memegang dagu ke samping. Dia tidak mengambil tindakan, dia sepertinya menyadari sesuatu yang aneh. Apakah dia benar-benar mati? Tidak, fluktuasinya belum hilang, dan vitalitasnya benar-benar berkumpul dengan gila-gilaan. Kata Ye Beijing dalam beberapa kasus, dan wajah kabur master virtual itu juga memalingkan muka. Dia melihat ke arah di mana kabut darah diledakkan oleh Xiao Yan. Bom, busur berwarna darah menyala, dan daging serta darah yang hancur tiba-tiba mengembun kembali. Itu berubah menjadi sosok telanjang. Sangat tampan. Ye Beijing menutupi wajahnya dengan tangannya, dan wajah cantiknya berubah menjadi merah muda karena kegembiraan. Perlahan berjalan keluar dari kabut darah, hati api dan hati guntur bergabung ke dalam tubuh ini lagi. "Saya tidak peduli siapa Anda." Begitu dia melepaskannya, dia segera mengangkat tangannya untuk mengenakan jubah hitam, mata Beijing tiba-tiba kehilangan sedikit cahaya, dan dia belum mati. Dia adalah kecoa yang lemah, tapi dia hanya perlu dibunuh beberapa kali lagi. Master virtual melepaskan ratu, sosoknya tiba-tiba menghilang, dan dia bertemu Xiao Yan. Sosoknya tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan, dan ujung jarinya langsung menyentuh bagian tengah alis Xiao Yan.